Hari pertama masuk neraka, cek. Di sini udaranya sangat menyala, abangku. Gas, buat kalian ikutan ke sini yuk, gratis video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan wa salaman amma ba'du. Astagfirullahaladzim. Sahabat pejuang iman, akhir-akhir ini banyak kita temukan konten ajakan rame-rame masuk neraka. Bahkan ada yang pamer hari pertama masuk neraka, sebagaimana yang telah kita saksikan tadi. Zaman sekarang melihat ada fenomena aneh dan mengerikan seperti itu, orang bercanda soal neraka, bahkan dengan entengnya mengajak netizen masuk neraka rame-rame. Seolah-olah neraka itu tempat nongkrong, tempat lucu-lucuan. Padahal neraka itu nyata dan sangat mengerikan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Innan nara uqitat bisyahawat." Sesungguhnya neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut adalah syahwat itu menipu. Apa yang terasa nikmat di awal seperti maksiat, kelalaian justru membawa pada azab. Inilah bentuk jebakan halus menuju neraka. Hadis ini adalah peringatan keras namun lembut bagi umat Islam. Jangan tertipu dengan kenikmatan sesaat. Jalan syahwat bisa tampak indah, tapi ujungnya adalah neraka. Sebaliknya, jalan ke surga memang berat, tapi akhirnya adalah kenikmatan abadi. Dan belakangan ini makin sering muncul video viral yang menyebut, "Gue sih udah pasti ke neraka, yang penting rame." Atau bahkan dengan bangga mereka mengatakan, "Masuk neraka bareng temen-temen yuk, seru kali ya." Dino sepisan mlebu neraka, cek. Yo, dulur-dulur sing kakean dosa, mampir mrene lur. Akeh batire tenang wae. Astagfirullahaladzim. Ini bukan sekedar konten hiburan. Ini adalah bentuk pelecehan terhadap agama. Ini adalah normalisasi dosa, sebuah bentuk kebodohan yang dibungkus dalam cadaan dan tawa. Padahal tidak ada yang lucu dari neraka. Neraka bukanlah mitos, neraka itu benar-benar nyata, disebutkan puluhan kali dalam Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan kedahsyatannya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 56, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naro. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab." Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan yang baru agar mereka merasakan betapa pedihnya azab. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah juga bersabda, "Narukum hadhillati yuqidu banu adama juz'un wahidun min sab'ina juz'un min hari jahannam." Api kalian yang digunakan oleh anak Adam hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api jahanam. Dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 51 sampai 54 juga disebutkan bahwasanya, "Tsumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim." Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan benar-benar akan memakan pohon zakum lalu memenuhi perutmu dengannya. Kemudian kamu minum air yang sangat panas. Sahabat pejuang iman, apa itu pohon zakum yang setelah disebutkan di dalam Al-Quran tadi? Pohon ini tumbuh di neraka jahanam. Batangnya keluar dari dasar neraka, buahnya menyerupai kepala setan. Gambaran yang menakutkan dan sangat menjijikkan. Meski mengerikan, penghuni neraka tetap memakannya karena sangat lapar. Tidak ada makanan lain selain pohon zakum tersebut. Dan sifat buah zakum yaitu bisa digambarkan mengerikan bentuknya seperti kepala setan. Kemudian rasanya sangat pahit dan busuk. Pohon tersebut menempel di kerongkongan dan menyebabkan azab yang luar biasa. Dan tidak bisa mengenyangkan, hanya menambah rasa sakit bagi penghuni neraka. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa ada orang yang bercanda soal neraka?
Mungkin karena hatinya sudah tertutup, sudah keras, sudah terlalu sering tertawa dalam maksiat hingga tak lagi takut ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah juga bersabda dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14 disebutkan, "Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Setan menghias dosa hingga terlihat biasa, bahkan jadi tren. Sungguh tragis. Ketika yang haram dianggap lucu, ketika yang menyimpang dianggap keren, dan ketika yang menasehati dianggap malah membosankan. Allah juga menceritakan penyesalan penghuni neraka dalam Al-Quran, yaitu Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun qala ahsa'u fiha wa la tukallimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Jika kami kembali berbuat dosa, maka sungguh kami orang-orang zalim. Allah menjawab, diamlah kamu di dalamnya dan janganlah kamu berbicara denganku. Sahabat pejuang iman, kami di sini bukan orang baik. Masih banyak dosa yang kami perbuat, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi setidaknya kami sudah berusaha untuk menghindari semua itu. Saran dari kami, jangan ikut-ikutan like, jangan ikut-ikutan share, jangan support konten yang bermaksiat, karena ketika kita mendukung kemungkaran, kita ikut bertanggung jawab atas semua itu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 140, "Innakum idam misluhum." Sesungguhnya kamu kalau begitu sama seperti dengan mereka. Dan dalam surat Al-A'raf juga disebutkan, "Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha." Setiap kali suatu umat masuk ke dalam neraka, mereka akan melaknat saudara atau kaum mereka yang lain. Saudaraku, jangan pernah bercanda dengan neraka. Kita semua pendosa, tapi jangan pernah bangga dengan dosa, apalagi mengajak orang lain ikut ke dalam kesesatan. Allah juga menyebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Berjuang menjadi baik memang berat, tapi semuanya lebih berat apabila kita disiksa di neraka. Sahabat pejuang iman, kalau konten ini bermanfaat, bantu sebarkan. Karena satu klik bisa jadi sebab orang lain sadar dan bertaubat. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri kafahuna qolilakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.